Eropa datang ke Jakarta. Wonderkid kita naik kelas ke manajemen elit. Dan Emil Audero bikin media Asia Tenggara mendadak bungkam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan sepak bola Indonesia? Simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar kabar. Ini tanda bahwa Garuda sedang terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan lupa subscribe GHS sekarang juga. Aktifkan loncengnya, karena kita selalu bahas sepak bola Indonesia dengan sudut pandang paling tajam dan update. Wonderkid Timnas U17 naik level manajemen. Kabar membanggakan datang dari talenta muda Indonesia. Noha Pohan Simangunsong, gelandang 15 tahun milik klub Belanda NAC Breda, resmi bergabung dengan agensi ternama MOOI Management pada 16 Februari lalu. Langkah ini bukan sekadar tanda tangan kontrak. Ini adalah simbol bahwa pemain muda Indonesia mulai masuk radar profesional Eropa. Noha kini berada dalam satu naungan dengan pemain timnas senior seperti Calvin Verdong dan Dan James. Artinya, standar pembinaan dan jalur karirnya akan dijaga secara profesional sejak dini. Di level nasional, Noha sempat mencuri perhatian saat dipercaya oleh Nova Arianto dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, menghadapi Uzbekistan dan Mali. Meski sempat dicoret demi proyek jangka panjang menuju Piala Asia U17 2026, pencoretan itu murni strategi usia, bukan soal kualitas. Bersama Nicholas Indra Boysun, Noha diproyeksikan menjadi tulang punggung Garuda Muda di masa depan. Kini publik menanti, apakah sentuhan pelatih baru U17, Kurniawan Dwi Yulianto, akan kembali memanggil talenta elit ini ke skuad utama. Ini bukan sekadar regenerasi, ini investasi jangka panjang. Untung rugi Timnas U23 absen di Asian Games 2026. Absennya Timnas U23 dari Asian Games 2026 terdengar seperti kabar buruk. Tapi, jika dibedah lebih dalam, situasinya tidak sesederhana itu. Aturan baru dari AFC dan OCA membuat turnamen hanya diikuti 16 tim peserta Piala Asia U23. Indonesia pun terpaksa absen. Dampaknya, pelatih John Heitinga yang kini menangani proyek timnas kehilangan satu ajang uji coba kompetitif untuk pemain muda. Kerugiannya jelas. Tidak ada laboratorium eksperimen untuk melihat mental pemain muda. Momentum regenerasi sedikit tertahan. Minim ajang seleksi sebelum promosi ke tim senior. Namun ada sisi positifnya. Fokus kini bisa 100% diarahkan ke timnas senior. Tidak ada pembagian konsentrasi. Tidak ada proyek tumpang tindih. Jika dimanfaatkan dengan benar, ruang kosong ini justru bisa menjadi waktu emas untuk membangun fondasi yang lebih solid menuju turnamen besar berikutnya. Kegagalan tidak selalu berarti kemunduran. Kadang itu hanya pengalihan arah. Dan sekarang, nama yang membuat media rival mendadak berubah nada. Emil Audero tampil luar biasa bersama US Cremonese saat menghadapi Genoa CFC pada 15 Februari lalu. Statistiknya gila, 18 tembakan lawan, 6 penyelamatan krusial, rating 8,4, man of the match. Media Vietnam sampai menyebutnya perisai baja Indonesia. Yang lebih mengejutkan, namanya disejajarkan dengan bintang Serie A seperti Gleison Bremer dalam daftar Team of the Week. Ini bukan pujian basa-basi, ini pengakuan kualitas. Emil membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level elit Eropa. Dan ketika performa berbicara, kritik pun berubah jadi hormat. Bulgaria siap uji mental Garuda di FIFA Series 2026. Sekarang kita beralih ke panggung internasional. FIFA Series 2026 di Jakarta bukan sekadar laga persahabatan. Ini ajang pertaruhan reputasi. Timnas Bulgaria datang dengan persiapan matang. Federasi Sepak Bola Bulgaria memastikan keberangkatan pada 27 Maret 2026 untuk tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka tidak datang untuk wisata. Turnamen ini juga diikuti Indonesia, tuan rumah,
Kepulauan Solomon, Saint Kitts and Nevis. Formatnya singkat tapi kejam, 2 pertandingan saja. Menang di laga pertama, langsung ke final. Kalah, harus puas perebutan tempat ketiga. Atmosfer Senayan yang panas dan fanatik akan menjadi ujian mental bagi tim Eropa Timur tersebut. Kini pertanyaannya, apakah Bulgaria mampu mengeksekusi rencana matang mereka? Atau justru Jakarta kembali menjadi saksi kebangkitan Garuda? Wonderkid kita naik level. Kiper kita bersinar di Serie A. Dan Eropa datang menantang di rumah sendiri. Sepak bola Indonesia sedang bergerak, pelan tapi pasti. Kalau kamu bangga dengan perkembangan ini, dukung terus sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan yang paling penting, subscribe GSH sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru, analisis tajam, dan cerita paling panas seputar dunia sepak bola. Garuda terbang tinggi, dan kita ada di dalamnya.